teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Jason Zain. Oke, karena kemarin saya sudah membuat filter minimalis menggunakan aplikasi VSCO. Namun kali ini berbeda, kita menggunakan aplikasi Lightroom ya teman-teman. Nah, karena sudah banyak sekali yang request, mungkin sedikit ya pengguna VSCO, jadi banyak yang request itu menggunakan aplikasi Lightroom. Nah, teman-teman, di sini filternya yaitu adalah Cold Minimalist. Nah, Cold Minimalist ini bertemakan kayak clean gitu ya, teman-teman ya, lebih bersih. Nah, saya sarankan untuk menggunakan filter ini hanya untuk di foto-foto yang berbackground putih. Kenapa? Ini bertujuan untuk memberikan filter yang lebih minimalis, lebih clean gitu, teman-teman, lebih simple gitu tapi bersih ya. Dan di sini juga sedikit lebih cool ataupun lebih kayak dingin gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kayak semacam efek salju gitulah teman-teman, tapi lebih bersih ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman saya menggunakan aplikasi Lightroom Full Pack yang versi 5.0 ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Lightroom yang sama seperti yang admin gunakan, bisa teman-teman download di kolom deskripsi. Di situ admin sudah menyediakan link downloadnya. Oke, langkah pertama di sini admin sudah menyediakan beberapa foto yang bertemakan background putih ya teman-teman, atau juga baju yang berwarna putih. Jadi nanti di sini kita bisa melihat untuk hasil dari yang kita edit ini. Nah, langkah pertama di sini kita pilih dulu menu like yang gambar matahari ini. Nah, di sini saya sarankan kepada kalian untuk menaikkan pencahayaan, tapi sesuaikan dengan foto ya, karena di sini fotonya sudah cerah, saya akan diamkan di angka 0 saja. Tapi saya sarankan ya, kalian harus naikkan aja pencahayaan ya, agar lebih kelihatan bagus teman-teman. Nah, jika sudah, di sini untuk kontras kita naikkan di angka plus 28. Lalu untuk highlight kita kurangin di angka sekitaran min 40. Lalu untuk bayangan kita naikkan setengah di angka sekitaran plus 55. Dan untuk warna putih kita naikkan juga di angka sekitaran plus 40. Oke, lalu untuk hitam di sini kita naikkan juga di angka sekitaran plus 73. Nah, di sini bagi kalian yang ikuti secara manual, kalian bisa langsung screenshot seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita geser ke bawah ataupun kalian bisa lihat di yang paling atas ini ada yang bagian kurva. Kita di sini tidak perlu atur yang banyak-banyak, kita hanya perlu atur di bagian warna biru. Ingat ya, di bagian warna biru saja. Untuk warna putih tidak perlu, kita hanya atur di bagian warna biru. Kalian perhatikan di sini, sangat simpel sekali. Kalian berikan titik di sini, lalu kalian tarik naik. Standar akan aja, jangan terlalu tinggi banget, seperti ini ya. Atau jika masih kurang, kalian bisa naikin lagi, sesuaikan aja teman-teman. Nah, seperti ini, kalian bisa perhatikan. Ya, jadi di sini agak kebiruan gitu. Nah, jika sudah, kita pilih selesai. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke menu color. Nah, di menu color ini untuk temperatur kita kurangin di angka sekitaran min 10. Oke, kalian bisa perhatikan. Lalu untuk corak di sini kita naikkan aja di angka 1. Lalu untuk vibrance kita naikkan di angka 20. Dan untuk kejenuhan kita naikkan di angka plus 20 juga, sama dengan vibrance. Oke. Nah, seperti ini kalian bisa perhatikan. Lalu jika sudah, kita masuk ke menu campuran atau mix. Nah, di sini kalian perhatikan untuk warna merah. Untuk warna merah kalian pilih dulu yang bagian rona. Kita naikkan rona di angka sekitaran 40 ke atas atau di angka 46. Lalu untuk kejenuhan kita naikkan sedikit aja di angka 20. Oke, seperti ini, atau di angka 18. Jangan terlalu kuning banget ya, maksudnya seperti ini, kita kurangin aja di angka 35 atau 34 ya. Oke, 36 aja teman-teman, jangan terlalu tinggi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita pilih lagi yang warna orange. Teman-teman, untuk di bagian warna orange ini untuk mengatur warna kulit kalian. Jadi di sini kalian bisa menyeimbangkan warna kulit kalian. Jika terlalu merah, kalian bisa sesuaikan di bagian warna orange. Untuk kejenuhan kita kurangi di angka min 12 atau min 10. Min 12 juga bisa ya. Lalu untuk luminance kita naikkan di angka 8. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tapi jangan terlalu pucat banget. Lalu kita pilih lagi yang warna kuning. Nah, di bagian warna kuning ini kita kurangin kejenuhan jadi min 100. Untuk rona dan luminance tidak perlu kita atur lagi. Lalu langkah selanjutnya kita pilih yang warna hijau. Untuk warna hijau kita naikkan rona di angka 20. Nah, nanti di bagian daun itu sedikit lebih cerah ya teman-teman. Jangan dipudarin untuk warna daunnya.
kita naikkan juga kejenuhan di angka 10. Untuk Rona 20 dan untuk kejenuhan di angka 10. Nah, teman-teman, jika sudah di sini untuk warna biru dan warna aqua tidak perlu kita atur ya. Di sini jangan kita atur, maupun di sini juga tidak perlu kita atur ya, teman-teman. Kita langsung lewat ke warna ungu. Nah, di warna ungu ini kita pilih saja bagian kejenuhan. Untuk di bagian kejenuhan kita kurangin jadi -100, sedangkan untuk Rona dan Luminance tidak perlu kita atur. Dan untuk warna pink tidak perlu kita atur lagi ya teman-teman. Sangat simpel sekali jika ingin membuat filter minimalis seperti ini. Jika sudah, kita pilih selesai. Lalu langkah selanjutnya kita pilih menu efek. Nah, di menu efek ini tidak banyak yang harus kita atur, tanpa split tone juga. Untuk tekstur kita naikkan di angka 4. Untuk kejernihan, efek kabut, dan vignette tidak perlu kita atur lagi. Kita langsung masuk ke menu detail. Nah, di menu detail ini kalian perhatikan di sini agak penting juga ya teman-teman, karena di sini jika kalian tidak atur di bagian menajamkan nanti akan buram teman-teman ya. Jadi di sini kita naikkan aja menajamkan di angka sekitaran +10. Lalu untuk pengurangan noise kita naikkan di angka sekitaran 14. Oke, seperti ini. Untuk detail jangan kalian atur, kalian geser aja ke bawah, kalian akan menemukan pengurangan noise warna. Kalian naikkan di angka sekitaran +21. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tunggu sebentar. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita coba salin hasil editnya ke foto yang berbeda. Klik titik 3 di samping tanda share. Lalu kita pilih salin pengaturan. Kita centang di ujung kanan atas. Kita tekan tombol back. Nah, lalu di sini kita cari foto yang akan kita tempelkan hasilnya. Misalkan di foto yang ini. Kalian perhatikan. Klik titik 3 lalu kita pilih tempelkan pengaturan. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Lalu kita geser lagi, kita cari foto yang berbeda. Ini foto yang langsung dekat dengan objek ya. Kita akan coba lihat hasilnya bagaimana. Nah, teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi lebih minimalis ya teman-teman. Lalu di sini kita cari lagi foto yang berbeda. Klik yang titik 3 ini, lalu kita pilih tempelkan pengaturan. Oke, kita cari lagi foto yang berbeda. Nah, misalkan ini nih. Ini kan di bagian outdoor nih. Kalian perhatikan. Di sini agak berbeda. Di sini kita klik dulu titik 3 lalu kita pilih tempelkan pengaturan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jika kalian mengedit foto di bagian outdoor, saya sarankan kalian harus menaikkan lagi di bagian kurva di bagian warna biru ini teman-teman ya. Sesuaikan lagi seperti ini, tapi jangan terlalu tinggi banget, sesuaikan ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita pilih selesai. Oke, lalu kita cari lagi foto yang berbeda. Nah, misalkan foto yang ini ya. Kita pilih tempelkan pengaturan. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Namun alangkah baiknya di sini kita naikkan lagi untuk warna birunya sama seperti foto yang tadi. Seperti yang saya katakan tadi, jika kalian mengedit foto di bagian outdoor, alangkah baiknya kalian naikkan lebih tinggi di bagian kurva yang warna biru ini. Jangan kalian gunakan split tone ke arah warna biru, jangan. Kalian gunakan aja di bagian kurva, karena kurva dan split tone itu berbeda teman-teman ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di sini masih ada satu lagi foto yang belum kita edit. Pilih tempelkan pengaturan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita naikkan pencahayaan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti itu hasilnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan atau keluhan, kalian bisa komen aja di bawah video ini. Jangan lupa di like videonya jika kalian suka, like ya. Jika bermanfaat menurut kalian, kalian share ke media sosial kalian. Jangan lupa infokan ke teman-temannya kalau di channel ini menyediakan tutorial editing menggunakan smartphone yang kita miliki. Oke, itu saja sih teman-teman. Tidak terlalu banyak yang harus kita atur menggunakan filter cool minimalis ini. Thank you for watching. See you next time and goodbye. We'll be right back.